Cek. Oke, kita lanjut ke part ketiga ya. Yang mana part 3 ini kita akan melanjutkan dari game yang sebelumnya kita buat, yaitu mengenai kita sebelumnya di part 2 membuat sebuah perbuatan-perbuatan ya yang bisa dilakukan, namun sebuah perbuatan tersebut kita tidak bisa ketikan atau kita lakukan ketika nggak ada yang namanya sebuah fungsi untuk menjalankannya, seperti itu. Jadi pada kali ini kita akan membuat fungsi looping ya, yang bakal terus-menerus akan dikerjakan oleh karakter atau user yang kita bisa masukkan gitu ya. Kita bisa masukkan tadi yang setelah aku bilang, yang pertama ada nama, terus perbuatan yang bisa kita lakukan, terus nanti bisa jadi nanti ada 4 pilihan menu. Yang pertama menginput namanya, lalu perbuatan baik dan perbuatan buruk ya. 1, 2 perbuatan baik, 2 3 ya berarti ya. 1 menginput nama, 2 perbuatan baik atau yang dilakukan, yang ketiga perbuatan buruk misalnya dilakukan, lalu info karakternya. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan. Nah, maka dari itu sekarang kita bagaimana cara membuat biar user bisa menginput gitu ya. Jadi inti dari game buat user bisa menginputnya ya di sini seperti itu. Jadi kita yang pertama ya, kita akan mengerjakan yaitu menggunakan kita buat kelas baru. Jadi kalau kita lihat di ini ya, mana di sini kita itu dalam artian kita membuat kelas swordsman ya. Jadi dalam artian kelas baru yang mana bisa menguji attack power lagi dan lain-lain, menurunkan ya. Kalau ini subclass swordsman yang mewarisi dari warrior. Jadi dari warrior mempunyai karakter lagi gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Jadi kita membuat kelas namanya apa ya? Kelas game gitu ya. Game. Oke, jangan lupa kita pakai ini. Sip. Apa gunanya dev? Tadi udah dijelasin, yaitu sebuah pendefinisian. Lalu init nih tadi mungkin belum aku jelasin ya. Jadi init itu sebuah konstruktor yang mana konstruktor baru ketika kita buat sebuah kelas baru atau objek baru di dalam satu kelas. Nah, itu kita harus pakai init seperti itu. Karakter lah ya. Nah, lalu kita buat si self karakter ini sama dengan karakter gitu. Nanti bakal dijelaskan. Lalu kita buat dev lagi, definition mengenai pilihan. Jadi pilihannya itu apa aja nih? Oke, di sini kita pakai metode looping, yaitu while true gitu. While true. Oke. Lalu kita print gitu. Bisa milih nanti bakal ada tulisan keluar, yaitu seperti ini aja kita pilihan gitu, ini pilih gitu ya, pilih tindakan atau pilih perbuatan gitu. Perbuatan yang ingin kamu lakuin. Seperti ini. Begitu print juga ya, misalnya satu lakukan perbuatan baik. Oke, 2 itu ya. Print. Yang kedua, lakukan perbuatan buruk gitu. 2 perbuatan buruk. Oke. Lalu yang ketiga, cek apa ya?
informasi mengenai karakter gitu. Pilihan ketiga. Atau terus yang terakhir gitu ya. 4 keluar dari game misalnya. Keluar game. Oke, sini pilih tindakan aja ya, karena kita mau tindakan apa gitu. Oke, seperti ini ya. Oke, kita jalankan dulu apa yang salah. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang salah, alhamdulillah. Oke, langsung kita masuk ke pilihan gitu ya. Nah di sini kita bisa input. Gunanya input apa? Ya, bagaimana cara kita bisa memasukkan pilihan dari kita gitu. Kita mau milih apa dari tindakan-tindakan yang di atas nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Input, masukkan tindakan yang masukkan pilihan atau tindakan ya. Masukkan pilihan menu gitu ya. Jadi nanti bakal bisa 1, 2, 3, 4 ini. Lalu nanti if kita langsung masuk ke if sama else if ya, di sini kita mainnya tindakan 1 gitu. Misalnya dia pilih tindakan 1, apa yang terjadi? Nah, caranya gini, jenis kita nama variabelnya jenis saja ya, input dari kayak gini ya, atau enggak, ini kan 1 perbuatan baik ya, berarti gini aja, input masukkan contoh perbuatan baik gitu ya, perbuatan baik melakukan. Oke. Apa nih? Oh, lalu kita masuk ke karakternya gitu ya. Self karakter, perbuatan, masuk lagi, masuk ke perbuatan baik ya, dalam jenis itu. Oke. Else if gitu ya. Kita pakai else if. Pilihannya 2 sama dengan 2, maka masuk ke jenis input gitu. Masukkan perbuatan buruk yang kamu lakukan. Perbuatan buruk yang kamu lakukan, lalu self karakter gitu ya, balik lagi ke karakternya, perbuatan buruk, masuk ke perbuatan buruk ya, buruk jenis itu. Lalu lanjut lagi, alif lagi ya, pilihan 3. Jenis itu variabel setelah pilihan gitu ya. Input masukkan apa atau nggak usah sih ya, kita langsung kalau dari pilihan 3 langsung ini kan jatuhnya dalam artian kita ngeluarin si self karakter yang tadi kita udah buat di awal di part 1 tadi ya, kita udah buat si self karakter, lalu kita info karakternya gitu loh. Nah, ini yang di sini ya, info karakter ya. Jadi si karakter ini menampilkan dari info karakter gitu. Jadi dia kayak tadi ya, info karakter keluarnya apa sih, dari nama dia, lalu pahala dia ada berapa, seperti itu. Oke, terus yang terakhir
alif gitu ya. Pilihan keempat ya, guys. Pilihan semikolon 4 print, langsung aja lah di print ya. Terima kasih telah melakukan perbuatan ya, atau enggak apa ya, terima kasih telah bermain gitu ya. Oke. Sip. Oke, kita break ya. Kita kasih break gitu. Else apabila nggak ada pilihannya, misalnya ini kita pilihannya nggak ada di 1, 2, 3, 4 gitu, kita keluarkan yang namanya print pilihan Anda tidak valid gitu ya. Ya, kita coba cek dulu apa ada yang salah. Aman ya. Nah, mungkin aku sedikit menjelaskan mengenai apa ya yang namanya ada di sini tuh ada apa aja sih. Yang pertama ada kita buat namanya kelas baru yaitu kelas game. Game ini dalam artian ya game yang kita buat, kita rancang setelah perbuatan-perbuatan yang kita sudah list, kita bisa masukkan di listnya itu menggunakan di game atau di kelas gamenya ini gitu. Lalu kita pakai loop. Lanjut kita juga buat definition dari pilihan gitu, isinya dari objek kelas pilihan ini. Misalnya kita bisa menginput nomor 1, 2, dan 3, dan 4 gitu, itu merupakan masuknya ke pilihan gitu ya. Lalu pilihan ini bisa menginput dari 1, 2, 3, 4, kita bisa memilih. Lalu kita masuk ke if sama else if, kita pakainya itu ambil salah satu contoh, misal kita pilih 1, kita bakal menginput pilihannya ya, lalu menginput perbuatan yang bisa kita lakukan balik lagi ke arah sini. Jadi kita bakal bisa memasukkan ke perbuatan tadi. Jadi kalau kita masukin nomor 1 gitu ya, terus nanti perbuatan yang kita lakukan nih, perbuatan baiknya apa? Misalnya di sini sedekah gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke pilihan ketiga. Mengenai 1, 2 karena sama ya. Lalu pilihan ketiga ya, info karakter. Nah ini balik lagi kita sini. Setelah kita lakukan misalnya 20 perbuatan baik gitu ya. Misalnya 2 perbuatan baik yang kita pilih. Ibadah sama belajar dapat 30 poin gitu. Nanti di info karakter terlihat gitu. Pahalanya dapat 30 misalnya itu. Lalu apa nih pilihan keempat ya, kita juga bakalan nanti di pilihan keempat kalau kita keluar gitu ya, tinggal terima kasih telah bermain, lalu yang terakhir break ya, break. Lalu kita else, apabila nggak ada nih pilihannya ya tinggal kita keluarkan yang namanya pilihan tidak valid atau tidak tersedia, seperti itu. Oke, lanjut kita akan di part keempat ya, kita akan membuat yang namanya sebuah cara kita menjalankan game itu seperti apa sih. Lalu nanti dari aku juga bakal menjelaskan mengenai kira-kira game ini nih bisa dikembangkan lagi nggak, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian di part kedua ya, part ketiga ya, setelah tadi kita buat banyak fungsi dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke part keempat, bagaimana cara kita menjalankan game seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke part 4.